Please like, comment, and subscribe. Bang, ini kan adanya rilis di sini. Dari mana tolong? Saya Ronald, Bang. Ambil aja, Bang, ya. Ya. Saya Ronald, Bang, dari Senator. Saya pengen nanya ke Abang, jika memang ini para pendiri yang saat ini duduk di depan kami ingin menanyakan apakah mungkin KLB itu akan terjadi. Dan jika memang terjadi, KLB Partai Demokrat ini akan dilakukan di mana, Bang? Ya kan? Itu pertama. Target dari KLB itu yang kedua, apa, Bang? Apakah hanya ingin melengsarkan AHY sebagai putra dari SBY atau apa, Bang? Bang, kita aja, Bang. Ada lagi? Silakan. Bang Ijal, Bang, dari Berita Buana.co, Bang. Mau tanya, Bang, sebenarnya kenapa para pendiri ketika Kongres 2020 kemarin tidak tidak bersikap atau tidak bersuara terkait Kongres? Kenapa baru sekarang? Karena kan baru setahun, belum ada setahun ya, Bang, ya, kepemimpinan AHY. Nah, itu aja, Bang, semua yang mau ditanya. Terima kasih, Bang. Oke, ada lagi 3 pertanyaan pertama. Ada, nama saya Vicky dari G2news.com. Gunjang-ganjing Partai Demokrat ini kan bermula dari AHY yang mengeluarkan statement bahwa ada kelompok-kelompok yang ingin mendongkel ketua umum, dan ditarik atau ditegaskan oleh Pak SBY bahwa Pak Muldoko lah yang menjadi dalam tanda kutip aktor di belakangnya. Nah, kenapa KLB ini didengungkan ketika Pak Muldoko atau isu terhadap Pak Muldoko itu sudah muncul? Nah, apakah ada aktor di balik KLB ini atau tidak? Terima kasih. Makasih, sementara 3 pertanyaan saya jawab dulu ya. Pertama, apakah mungkin KLB itu jalan, dan apakah KLB itu hanya untuk melengsarkan AHY? KLB pasti jalan. Insya Allah. Jadi jangan apakah mungkin, pasti jalan. Dan melengsarkan, ya pasti kami lengsarkan. Oke? Yang kedua, pendiri kenapa tidak bersikap saat kemarin? Bukan tidak bersikap. 6 bulan sebelum terjadi Kongres, kami sudah mainkan itu, yang mungkin teman-teman wartawan hadir, yang memintakan agar KLB dilakukan secara terbuka. Siapapun yang mau masuk silakan. Jadi kami sudah melakukan itu. Tetapi oleh karena beliau-beliau yang merasa hebat menutup pintu untuk orang lain ikut di dalam pertarungan sebagai ketua. Oke? Sehingga bagi yang pemilik suara dianggap aklamasi. Paham? Jadi bukan kami baru bicara. 6 bulan sebelum pelaksanaan Kongres kami sudah bicara. Waktu itu di Simatupang. Sebelum AHY terpilih. Di Simatupang. Kebetulan saya juga yang berbicara dan teman-teman dari wartawan ada semua. Yang ketiga, pernyataan AHY pada pihak eksternal seolah-olah bahwa kok ada aktor. Nggak ada aktornya. Sama ketika partai ini kita dirikan, ya sama. Kita meminta siapa yang bisa. Kalau kita datang kepada Pak Jokowi juga boleh, kepada Pak Mahfud boleh. Boleh, Pak, masuk partai kami sebagai partai terbuka jadi pemimpin. Nggak ada masalah.
Ke Pak Muldoko, yes, monggo. Siapa aja, kita kan partai terbuka. Cuman masalahnya kenapa diramehkan? Apakah ada sesuatu yang salah? Kemudian digiring opini seolah-olah terjadi kudeta. Wow, apaan? Lo juga udah kudeta duluan kok. Boleh dicatat bahwa intervensi pertama SBY pada saat kongres pertama di Bali sudah menghadirkan keluarga sampai dengan detik ini. Saya Hengki Luntungan, pendiri yang bicara. Jangan pada takut. Saya tidak membenci beliau, tapi barang yang kita dirikan ini sesuai dengan kesepakatan awal tuh di tempatnya Pak Ilal sana, di Jalan MT Haryono, lantai 11 ya. Ada komitmen, partai ini harus partai terbuka. Modern, terbuka, nasionalis, religius. Clear? Lalu kenapa sekarang dipasung kemudian diambil pelan-pelan berasa terstruktur dan masif melalui aturan-aturan yang diblok? Nggak ada secara rumah tangga, hanya boleh persetujuan papa. Untuk membela anak, bukan membesarkan partai. Dari mana judul ini? Sehingga kalaupun terjadi KLB, kami pendiri siap untuk bersama-sama dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia masuk dalam kepanitiaan. Itu saya kira yang perlu saya jawab. Jadi jangan kita menggiring ke internal seolah-olah kita menciptakan flying victim. Udah masuk Pak Muldoko, masuk Pak Mahfud, masuk Pak Yasona, udah Pak Jokowi. Nah, apa salahnya? Sama seperti dulu kami pergi ke Pak SBY. Bapak mau masuk? Enggak, tahu-tahu pura-pura malu. 2003 masuk beliau itu di Hotel Mira, Bogor. Saya marah. Kenapa? Saya yang berjeripaya sejak awal nih. Ada di data ini. Betul ada Hilal. Tahu apa yang kami dapat? Tidak ada. Apa yang kami tuntut? Tidak ada. Kami hanya memintakan partai ini sesuai dengan marwahnya. Terbuka. Ya, kalau kita ke Pak Muldoko aja. Kenapa kalau dia mau? Apa salah? Ke Pak Jokowi mau, apa salah? Tapi kita bertanya. Sehingga ketika kita sekarang konferensi pers, tentunya ada catatan. Ini hasil pembicaraan kita sebagai partai terbuka. Ya kami nanti menghubungi Pak Muldoko atau Pak Mahfud atau Pak siapa aja yang kita anggap dari eksternal mampu, Bapak boleh memimpin. Jika dia bilang oke, kenapa tidak? Dari internal boleh siapa aja. Mau saya kayak mau Pak Baudin, mau Pak Tersi, monggo. Yang penting dia merasa mampu. Dan jangan telantarkan partai ini. Ibarat kendaraan, kita dari sini ke Bogor, penumpang yang sudah lama di dalam dan berbuat diturunkan di tengah jalan tol. Nggak ada kendaraan umum di jalan tol, bos. Sekali lagi saya harus menyampaikan ini agar jangan terjadi sebuah dinasti yang sangat berat. Turun gunungnya seorang majelis tinggi bukan untuk membela partai, tetapi untuk menyelamatkan anaknya. Ini impossible. Tidak baik cara seperti ini. Kenapa? Oh, ini anggaran dasar rumah tangga. Di mana anggaran dasar rumah tangga itu dia dibahas? Dalam kongres tidak pernah dibahas anggaran dasar rumah tangga. Kawan-kawan hadir dalam kongres. Karena apa? Pendiri partai mendapatkan 3 suara. Pak Torik, ya, Pak Ilham, 3 suara. Saya nanya, ada bahas anggaran dasar rumah tangga? Enggak ada, Pak. Jadi bahasnya di kamar. Cerita mati yang begini, kayak perusahaan aja. Setelah ribut dalam kamar, bawa keluar. Ini lebih aneh. Jadi itu harapan saya. Walaupun teman-teman wartawan mungkin memahami kenapa. Oleh karena mungkin ada Pak Muldoko terus tiba-tiba ada enggak. KLB sudah kami gulir sebelum AHY jadi terpilih sebagai ketua. Pak,
Artinya di sini Partai Demokrat merupakan partai urunan ya, partai yang didirikan oleh bareng-bareng, bukan seperti PDIP yang figurnya hanya Mega atau Gerindra adalah Prabowo yang bisa seenaknya. Ini adalah Partai Demokrat, partai bareng-bareng ya. Partai bareng-bareng yang didirikan oleh 99 orang. Terbuka. Ada nama-nama ya. Nanti saya minta tolong nanti di-share ke wartawan. 99 orang itu yang tanda tangan pertama adalah 36 orang. Kemudian 8 orang terakhir menandatangani dan sisanya diwakilkan kepada almarhum Pak Ferry Salim.